Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam ya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya? Sehat? Baik? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah, baik, sehat ya. Sebelum kita belajar, anak-anak, baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan, Dinar, ketua kelas, pimpin untuk berdoa. Siap, Pak Walidin. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, pembelajaran kita hari ini dilancarkan ya anak-anak ya. Amin. Begitu juga dengan segala aktivitas kalian ya. Jadi usahakan, biasakan setiap sebelum melakukan aktivitas kalian harus berdoa begitu ya. Baik, untuk hari ini Bapak absen dulu ya. Ada yang tidak hadir anak-anak? Hadir Pak saya. Pak. Oh, hadir semua ya. Yang tidak hadir di rumah, Pak. Hadir semua ya. Oke, baik, bagus, alhamdulillah. Kita harus jaga kesehatan kita ya anak-anak, karena akhir-akhir ini memang cuaca sangat tidak baik ya, sangat dingin, mungkin itu rentan menimbulkan penyakit. Jadi kalian harus jaga kondisi tubuh kalian supaya selalu sehat ya. Begitu. Oke. Baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar ya tentang apa ya kemarin ya pas pertemuan kemarin ya? Dampak positif globalisasi, Pak. Ya, betul sekali Neng Tia. Coba masih adakah yang ingat apa saja itu dampak positif globalisasi? Aku, Pak. Berkembangnya Ya, iptek, Pak. Betul. Berkembang. Silahkan Sapi dulu. Yang pertama apa? Berkembangnya iptek, Pak, sama meningkatkan Betul. efektivitas dan efisiensi. Betul sekali. Silahkan, ada yang lain? Aku, Pak. Ya, silahkan Neng Tia. Ekonomi meningkat, Pak. Ya, betul. Terus, ada yang lain? Ada yang masih ingat? Ada Pak. Satu lagi bisa menggunakan HP Pak. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, berarti anak-anak alhamdulillah masih pada ingat dengan materi yang kemarin ya. Jadi globalisasi itu anak-anak seperti yang telah kita sepakati kemarin bahwa globalisasi itu banyak sekali membawa manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi tahu nggak anak-anak, ternyata globalisasi itu tidak hanya membawa dampak yang baik saja, ada dampak buruknya. Mau tahu nggak? Apa itu? Pak, mau, Pak. Mau tahu ya? Iya, tahu banget. Mau tahu ya? Tahu aja apa tahu banget? Tahu banget, Pak. Paham, Oke. Pak. Baik anak-anak, kalau kalian mau tahu, hari ini kita akan belajar tentang dampak negatif dari globalisasi ya anak-anak. Ya seperti kita tahu bahwa globalisasi itu kita tidak bisa lepas dari globalisasi anak-anak. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menyikapi globalisasi supaya kita tidak terjerumus dalam dampak negatifnya. Ya, tujuannya anak-anak kita belajar hari ini adalah supaya kita yang pertama bisa tuh menganalisis dampak negatif globalisasi. Kemudian yang kedua anak-anak kita tuh bisa tahu apa sih pengaruh globalisasi terhadap perubahan perilaku remaja. Kemudian kita juga bisa tahu anak-anak bagaimana cara memecahkan masalah itu, memecahkan masalah pengaruh globalisasi terhadap perubahan perilaku remaja, serta diharapkan kalian itu mampu mengomunikasikan solusi pemecahan masalah tersebut. Ya, hari ini kita belajar, nanti Bapak bagi kelompok. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan bagikan LKPD. Setelah itu Bapak tayangkan video ya anak-anak ya. Setelah Bapak tayangkan video, nanti kalian bisa mulai mendiskusikan LKPD-nya.
Begitu. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak untuk langkah-langkah pembelajaran? Jelas Pak. Jelas ya? Jelas, Baik. Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas, baik anak-anak. Kalau sudah jelas, kita mulai saja pembelajarannya ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, ini kita akan pelajari tentang dampak negatif globalisasi ya. Nah, ini seperti yang kita sepakati kemarin, globalisasi itu anak-anak ya membuat dunia seakan-akan berada di dalam genggaman kita. Ya, kemudahan globalisasi, kemudahan informasi dan teknologi dalam globalisasi membuat seolah-olah dunia itu dalam genggaman tangan kita. Nah, sebelum kita mulai anak-anak, ini ada dua gambar ya. Ada gambar yang pertama dan ada gambar yang kedua. Coba ada yang mau untuk menunjukkan ini? Silakan. Saya, Pak. Silakan Gambar yang Dinar untuk pertama. gambar yang pertama ya. Ya. Iya, yang gambar pertama itu dengan globalisasi, jadi orang itu semakin dekat. Di situ kan ada gambar tangan sama komputer. Jadi dengan handphone, dengan internet, seorang itu pasti lebih dekat. Seperti itu, Bapak. Betul gimana? Yang lain ada tanggapan betul atau tidak? Betul, Pak. Betul ya, sepakat ya. Oke, tepuk tangan. Iya, Pak, sama, Pak. Iya. Oke. Betul ya, jadi gambar yang pertama itu ini adalah kemudahan yang kita raih atau kita dapatkan dengan adanya globalisasi. Oke, sekarang kita beralih ke gambar yang kedua anak-anak ya. Ini gambar apa ya? Anak pang, Pak. Anak pang. Iya ya. Iya, Dampak betul ya, ini negatif gambar apa anak ya? pang ya atau Pakaiannya ya, atau gaya hidupnya ya, Pak. gayanya ya. Ini Ya, gaya. sesuai nggak dengan anak-anak, ini sesuai nggak dengan budaya kita? Enggak, Enggak Pak, itu budaya luar Pak. Budaya luar ya. Pak. Dengan Betul ya. Pak. Kok bisa ikut-ikutan ya mereka ya? Mungkin kayaknya keren katanya Pak, tapi kayak Rambutnya kayak sapu injuk, Pak. ya betul. Kayak sapu. Ya, Kayak landak. kayak landak. Kayak durian Pak itu Pak. Menurut kalian ini bagus atau tidak bagus anak-anak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya. bagus. Tidak sesuai dengan budaya kita ya. Iya Pak. Nah, berarti anak-anak dari gambar ini kita bisa melihat mengambil sebuah kesimpulan bahwa di samping globalisasi itu membawa dampak positif yang baik, membawa kemudahan, tapi ternyata ada juga dampak yang tidak baik yang harus kita hindari. Bukan berarti kita menghindari globalisasinya anak-anak ya, tapi kita hanya menghindari hal-hal yang tidak baiknya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita lihat video ini. Nanti habis ini Bapak akan bagi kelompok ya setelah kalian memperhatikan video ini. Silahkan diperhatikan dulu. Tindakan asusila di kalangan pelajar semakin mengkhawatirkan. Tingginya praktik seks bebas di kalangan pelajar disebabkan Suaranya adanya kedengaran nggak anak-anak? pornografi. Di hasil Kedengaran, Bapak. Dengar Pak. Berapa bagus Pak? dan akses di warung internet. Silakan diperhatikan ya. Masyarakat dikejutkan dengan beredarnya video pelajar SMP Jakarta yang melakukan adegan mesum. Adegan itu dilakukan dan direkam secara terang-terangan oleh rekan mereka. Dorongan berbuat mesum dan merekamnya menggunakan gadget oleh pelajar akibat mudahnya pelajar mengakses pornografi. Salah satunya lewat warung internet atau warnet. Penelusuran tim Berita Satu menemukan pelajar bebas melihat foto-foto dan video porno di salah satu warnet di Jakarta. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengatakan faktor utama penyebab maraknya praktik asusila di kalangan pelajar adalah akses teknologi.
Beberapa negara menerapkan pembatasan akses internet seperti di Cina, Singapura, dan beberapa negara maju lainnya. Namun di Indonesia, selain masih bebas, minim pendidikan bagaimana mengakses teknologi secara sehat. Makanya sasaran industri .com sekarang ini itu adalah Indonesia, karena Indonesia itu hampir 60% itu pengguna teknologi itu. Yang anehnya 45 juta itu adalah yang membuka situs pornografi Indonesia. Karena itu tadi tidak ada jaringan yang bisa itu. Artinya ketidaksiapan itu pengaruhnya. Selain warnet, pelajar pun dapat mengakses konten pornografi melalui gadget pribadi, baik itu melalui situs tertentu maupun melalui tawaran aplikasi. Seorang pelajar, Doni, bukan nama sebenarnya, mengaku pertama kali melihat video porno melalui warung internet. Baru ini sih, itu juga diajak temen sih, Mbak. Jadi penasaran gitu, bareng-bareng nontonnya. Di mana? Di warnet. Memberikan pendidikan seks setelah remaja, apalagi setelah ada masalah, tidak tepat. Karena remaja memiliki energi meluap yang perlu disalurkan. Terjatuhnya anak remaja pada lubang seksualitas diakibatkan kegagalan orang dewasa mencegah dan memberikan informasi yang tepat serta terbuka kepada anak. Anggia Kusumawardaya, Indarmawan, Berita 1, Jakarta. Ya, sudah dilihat anak-anak? Sudah, Pak. Ya, coba Bapak mau tahu setelah kamu lihat ada masalah apa sih? Saya, Pak. Iya, gimana? Rian, Itu, Pak, coba. anak muda sekarang suka nonton yang gak baik, Pak. Gara-gara mudah, itu diajak sama temannya, Pak. Lihat-lihat hal yang tidak baik kayak gitu, Pak. Betul sekali, Rian. Ya, tepuk tangan dong buat Rian. Oke, ada yang lain? Saya, Pak. Silakan. Teman saya keluar Iya. sekolah gara-gara hamil duluan. Tuh. Jadi dia hamil terus dia keluar dari sekolah. Kira-kira masih SMP. masih SMP ya. Iya Udah tahu begitu Siapa ya. yang ngeri? Kebanyakan pacaran itu, Pak. Banyakan pacaran. Ya karena Jadi, nonton di handphonenya kayaknya itu kan kayak di video barusan. jadi ada kaitannya ya video barusan dengan yang terjadi sama temannya Bu Ya Lela ya. kayaknya. Iya banyak Bapak Ada ya. kayak gitu. Iya, Nah, Pak. berarti Banyak. anak-anak, kalian sekarang udah tahu bahwa ada tuh masalah ya dari terbukanya akses informasi, dari adanya globalisasi. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya untuk apa sih, kalian tahu apa sih pengaruh globalisasi terhadap kenakalan remaja atau perubahan perilakunya? Bagaimana sih cara kita menghindari itu? Kita akan belajar itu ya. Nah, sekarang Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Rian, Aftian, dan Ella. Kelompok yang kedua Sapii, Tia, Nunik, dan Erna. Kelompok yang ketiga yaitu Nurlela, Dinar, dan Nia. Ini Bapak bagikan LKPD-nya. Silahkan dibaca artikelnya di dalam LKPD itu, kemudian jawab pertanyaannya. Ya. Oke, selanjutnya silahkan didiskusikan. Nanti maju nggak Pak? Ya, nanti sekarang didiskusikan dulu. Coba sekarang Bapak ke kelompoknya Rian, Aftian, sama Ella. Ada kesusahan enggak dalam mengerjakan LKPD-nya? Ya, Pak, ini lagi cari-cari sumbernya, Pak. Karena teman-temannya, Pak, gak mau ngebantuin, Pak. Saya kerja sendiri, Pak. Bareng-bareng ya, Aftian, Ella. Sini dong, bareng. Kan duduknya udah berdekatan, masa merasa jauh sih? Harus deket dong. Silahkan. Riannya ya. individualis, Pak. Riannya individualis. Lagi nyari sama. Oh, Riannya ya, Rian. Jangan egois. Jadi Oh, anak nyalahin, Pak. Enggak, Pak. kerjain.
Udah ya, sekarang mulai kerjakan serius ya. Kemudian Bapak ke kelompoknya Sapi ini. Sapi gimana, ada kesusahan enggak? Nggak susah, Pak. Saya susah duduk aja, kursinya kecil banget, Pak. Oh iya, harus diet ya. Enggak bercanda. Nanti minta tolong ke penjaga sekolah maksudnya untuk diperbesar kursinya ya. Terima kasih, Pak. Selanjutnya. Bapak baik sekali. Gitu ya. Sekarang Bapak ke kelompoknya Nurlela nih. Gimana, ada kesulitan enggak Nurlela, Dinar, dan Nia? Bapak, saya tuh lupa yang westernisasi tuh. Oh, iya. Apa tuh Pak westernisasi tuh Pak? Nah, coba Dinar tahu nggak westernisasi itu apa? Apa ya, kebarat-baratan kali ya Pak ya? Iya Apa? betul tuh. Jadi Oh iya betul ya Pak ya. betul, ke barat-baratan, meniru budaya barat tuh. Maunya dong ke teman. Oh gitu ya Pak. Oke Iya. Pak. Baik. Oke anak-anak, sudah selesai ya proses diskusinya ya. Ya Pak. Nah, sekarang Bapak akan meminta kalian untuk mengkomunikasikan hasil diskusinya. Caranya nanti untuk pertanyaan yang pertama itu akan dibaca atau dijawab oleh kelompoknya Rian, kelompok 1 ya. Nanti untuk pertanyaan yang kedua dijawab oleh kelompoknya Sapi'i. Dan pertanyaan yang ketiga itu dijawab oleh kelompoknya Nurlela. Yang lain memberikan tanggapan. Bisa dimengerti anak-anak? Paham Pak, bisa. Ya, oke. Silahkan untuk pertanyaan yang pertama dipresentasikan oleh kelompoknya Rian. Yang ini yang berdasarkan artikel, Ya. Rian silahkan. Enggak Pak, izin ya teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi kami, untuk menjawab nomor 1, pertanyaannya berdasarkan artikel, analisislah dampak negatif globalisasi yang menjadi penyebab pada permasalahan tersebut. Nah, di sini kami melihat adanya permasalahan rusaknya moral atau akhlak dari generasi muda, atau kalau tadi dijelasin itu demoralisasi, mungkin seperti itu. Nanti takutnya salah, mungkin Bapak nanti bisa meluruskan. Nah, alasannya itu karena remaja itu melihat hal-hal yang tidak baik dari internet, yang itu juga merupakan dampak dari globalisasi kayak gitu. Itu paling Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon masukannya. Terima kasih. Sama-sama. Silakan, ada tanggapan dulu dari kelompok yang lain. Dari Aku mah setuju. Oke, kelompoknya Dinar, Nurlela setuju ya. Silahkan dari kelompok Aku, Pak. KPI gimana? Bu Iya, Tia? itu kurang diawasi sama orang tua, Pak. Jadi aksesnya kemana aja, Pak. Oh iya, jadi yang tadi ya, selain yang pertanyaan yang pertama itu betul dijawab oleh Saudara Anandarian ya. Jadi ada dampak negatif globalisasi berupa penurunan moral atau demoralisasi. Penyebabnya yang pertama itu katanya karena ada informasi yang bebas. Terus juga kata kelompoknya Sapi'i itu karena tidak diawasi juga oleh orang dewasa begitu ya. Jadi kita sepakat ya untuk nomor 1 ya. Iya, Pak. Jawabannya sudah paham ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang nomor 2 ya. Silakan untuk kelompoknya Sapi'i untuk dipresentasikan. Siapa? Iya aja Pak yang presentasi. Silakan. Ya, Pak. Nomor 2 kan bagaimana globalisasi memengaruhi perilaku remaja. Nah, di sini Pak, karena kebebasan informasi Pak dan penggunaan teknologi yang memang tidak digunakan dengan bijak Pak. Jadi remaja bisa meniru berbagai budaya yang tidak baik Pak. Gitu Iya. Pak. Terima kasih Tia, tepuk tangan dong. Ada tanggapan untuk kelompok 2 anak-anak yang lain?
Ya, sama, Sama ya Pak, sepertinya sudah aku jawabannya ya. sama. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga, silahkan kelompoknya Nurlela. Iya, Pak. Jadi pertanyaan yang ketiga itu bagaimanakah solusi pemecahan masalah terkait pengaruh globalisasi terhadap perubahan perilaku remaja. Kalau dari kelompok kami itu memperkuat peran pendidikan dalam upaya mencegah perilaku remaja yang menyimpang. Terus memperbanyak kegiatan positif kayak olahraga, organisasi, ikut organisasi BEM dan lain-lain. Ya. Itu Pak. Betul, bagus, tepuk tangan untuk kelompoknya Nurlela. Ada tanggapan, barangkali ada tambahan yang lain? Ya, selain itu anak-anak untuk mengatasinya, solusinya adalah kita harus juga selektif ya dalam memilih teman ya. Tadi di video di awal ternyata ada anak itu ikut-ikutan temannya ya, jadi harus milih kalian tuh kalau berteman ya. Maksudnya milih itu bukan pilih-pilih, tapi harus milih perilakunya yang baik saja yang kita ikuti ya, yang tidak baik jangan kita ikuti. Kemudian kita juga harus memperdalam ilmu agama kita, begitu ya. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan proses pembelajaran ya. Yang pertama kita sudah tahu tuh ada yang namanya dampak negatif dari globalisasi ya. Ada westernisasi, kemudian ada demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi dan seterusnya ya. Jadi Bapak sampaikan sekali lagi yang paling utama adalah bahwa globalisasi itu membawa kemudahan dan tidak bisa kita tidak ikut-ikutan. Kita tidak bisa menghindar dari globalisasi ya anak-anak ya. Tapi kita itu harus ikut globalisasi dengan cara yang benar. Dengan apa? Dengan menghindari segala dampak negatifnya. Sehingga kita benar-benar menjadi bangsa yang maju. Kita benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu ya. Oke, gimana anak-anak perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Sama, Pak. Luar biasa Pak, menambah wawasan kita Pak. Senang ya, alhamdulillah kalau ada yang bermanfaat ya. Sekarang anak-anak waktunya kita untuk atau ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita melakukan evaluasi? Ada yang masih belum paham tentang materi yang dijelaskan tadi atau yang kita pelajari tadi? Ada yang ingin ditanyakan? Bapak, jadi kita boleh kan Pak, tetap kayak saya suka K-pop. Boleh kan masih nonton K-pop? Boleh dong, kan K-pop itu menjadi apa ya namanya, salah satu idola baru mungkin ya di kalangan remaja ya. Boleh, tapi kita tidak boleh meniru budaya yang tidak sesuainya ya. Seperti mohon maaf misalkan pakai pakaian yang tidak sesuai, tidak pantas dengan budaya kita atau agama kita ya. Itu kita senang boleh, tapi kita nggak boleh ikut-ikutan yang tidak baiknya, begitu ya. Oke, ada yang lain? Bagus sekali pertanyaannya Nurlela. Ada yang lain? Udah, Pak. Udah ya? Oke, alhamdulillah. Kalau sudah, sekarang kalau sudah jelas, sekarang Bapak akan kasih soal, kasih evaluasi. Ini soalnya uraian, ada 5 ya. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Jangan nyontek ya, sebisanya ya anak-anak ya. Silahkan kerjakan. Bapak boleh lihat internet gak Pak? Jangan, sebisanya dulu ya. Karena ini sebagai evaluasi untuk mengetahui udah bisa atau belum ya. Sekarang HP-nya disimpan dulu. Baik. Putia nomor 1 apa aja Putia? ya Pak. Gimana Nurlela? Seingatnya aja ya Pak. Iya, seingatnya saja. Sapi jangan nyontek ya.
sama Tia ya. Kami semua diskusi, Pak. Pak Rian, boleh lihat. Kok Boleh. Sedang ketahuan. Tak boleh ya, tak boleh ya. Ya, silakan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Oke, sini udah selesai ya, waktunya habis ya. Kumpulin. Oke. Udah. Oke anak-anak, ini sudah Bapak kumpulkan hasil kalian ya. Nanti Bapak periksa. Nah, minggu depan anak-anak kita akan pelajari tentang upaya menghadapi globalisasinya. Bapak berikan tugas kepada kalian. Silahkan baca, silahkan pahami bagaimana upaya kita dalam menghadapi globalisasi di berbagai bidang ya. Nanti kita akan pelajari itu di pertemuan berikutnya. Oke, silahkan boleh dipelajari itu ya. Oke, cukup, mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang tugasnya? Bapak boleh nggak lihat internet, baca-bacanya nggak di buku aja? Boleh, itu lebih bagus ya Nurlela ya. Silahkan buka di internet. Kalian boleh lihat melalui mesin pencari di Google ya, atau lewat YouTube atau lewat apapun ya. Karena sekarang itu kan zaman globalisasi ya. Segala sesuatunya itu ada di internet, insya Allah ya. Yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, tugasnya baca aja Pak. Ya, silakan boleh dibaca dan buat ringkasan atau catatan kecil mengenai garis besar materinya ya. Jadi selain membaca, kamu atau kalian boleh dicatat yang sekiranya menurut kalian itu penting ya. Ini sebagai bahan untuk kita mempelajari materi pada besok hari ya. Oke. Yang lain barangkali silakan. Ya Pak, izin bertanya Pak, ini teman saya Pak, Dinar suka main game online. Nah itu termasuk ke dampak negatif globalisasi atau bukan Pak? Karena dia jarang makan, jarang sholat, tidur juga suka malam Pak, kesiangan terus gitu Pak. Oh gitu ya. Makanya Pak, biar sahabat saya tobat Pak. Sekarang Bapak nanya nih, yang lain ada yang mau memberikan pendapat tentang pertanyaan dari Rian? Ayo. Ada? Silakan Erna. Iya Pak, itu sama saja melakukan dosa Pak kalau nggak sholat. Jadi berarti dampaknya sangat tidak baik Pak. Jadi dampaknya negatif ya. Tuh, Dinar. Begitu ya Dinar ya. Yang lain barangkali ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang kasusnya Dinar ini. Ya, kalau nggak ada boleh sama Bapak ya. Jadi betul kata kata Erna ya maksudnya ya. Jadi kalau yang namanya main game sampai lupa waktu itu merupakan hal yang tidak baik. Apalagi kita meninggalkan kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Sholat, belajar, itu nggak boleh ya. Kalau hanya sebatas untuk menghilangkan penat, untuk menghilangkan bosan, boleh. Tapi jangan terlalu lama ya. Ingat kalian anak-anak, kalian itu masih anak-anak dan harus belajar. Itu ya, itu mengakhiri pertemuan kita. Kita tepuk tangan untuk kita semua untuk pembelajaran hari ini, oke? Sebelum Bapak tutup, silahkan berdoa dipimpin oleh Sapi'i. Silahkan sekarang ya gantian. Mari teman-teman kita berdoa di dalam hati, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Oke, Bapak akhiri pertemuan kali ini anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.